Halo Halo teman-teman, teman-teman. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan reptilia, terutama subordo Lacertilia, dengan dosen pengampu mata kuliah Zoologi Vertebrata, Ibu Santi Safitri, SSI, MPD. Baik, perkenalkan nama saya Bayu Turmusti dengan NIM 2330 1020 9001. Saya Maya Restulangi dengan NIM 2330 1020 9006. Saya Aulia Kartini Kamila dengan NIM 2330 1020 9007. Baik, pada video ini kami akan menjelaskan materi mengenai reptilia dan salah satu subordonya yaitu Lacertilia atau kadal. Materi ini kami susun dalam beberapa bagian. Pertama, kami akan membahas definisi dan karakteristik dari reptilia dan juga Lacertilia, baik dari segi fisik maupun biologis. Selanjutnya, kami akan masuk ke klasifikasi reptilia yang membahas ordo apa saja yang ada di dalam reptilia dan juga contoh-contoh dari masing-masing ordo tersebut. Kemudian kami juga akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi reptil, termasuk siklus hidup dan tahapan perkembangan dari subordonya Lacertilia. Dan yang tak kalah penting, kami juga akan membahas habitat dan ekologi serta adaptasi dan perilaku dari reptilia dan juga Lacertilia, baik adaptasi fisik maupun sosial. Dan yang terakhir, kami akan menutup dengan pembahasan mengenai konservasi, yaitu ancaman terhadap populasinya bagaimana dan upaya pelindungan yang bisa dilakukan itu apa. Baik, kita masuk. Yang pertama yaitu definisi umum dari reptilia. Reptilia adalah kelompok hewan vertebrata atau bertulang belakang yang berdarah dingin dan memiliki ciri khas yaitu berupa kulit bersisik yang kering. Mereka berkembang biak dengan bertelur atau ovipar atau bertelur dan melahirkan yaitu ovovivipar dan sebagian besar bernapas dengan paru-paru. Nah, di samping tersebut yaitu ada contoh-contoh reptilia. Yang pertama yaitu ular, yang kedua yaitu kadal, yang ketiga yaitu kura-kura, dan yang terakhir yaitu buaya. Baik, kita masuk dari karakteristik, fisik, dan biologis dari reptilia. Nah, kita masuk yang pertama yaitu karakteristik fisiknya. Yang pertama yaitu kulit kering dan bersisik. Kulit reptil dilapisi oleh sisik dari keratin yang berfungsi melindungi tubuh dan mencegah kehilangan air. Yang kedua yaitu kerangka bertulang belakang atau vertebrata. Reptil memiliki tulang belakang yang lengkap termasuk tengkorak, tulang rusuk, dan tulang anggota gerak. Yang ketiga yaitu alat gerak berupa kaki atau tubuh yang melata. Sebagian besar reptil seperti kadal dan kura-kura memiliki 4 kaki. Ular tidak memiliki kaki namun bergerak melata dengan otot tubuhnya. Yang keempat yaitu bernapas dengan paru-paru. Semua reptil bernapas dengan paru-paru, bahkan sejak menetas. Nah, yang kelima yaitu mata dengan kelopak dan belubang hidung yang jelas. Sebagian besar reptil memiliki mata yang dapat berkedip, lubang hidung yang berfungsi normal untuk bernapas. Yang keenam yaitu jantung beruang 3 ruang. Nah, di sini reptil umumnya memiliki jantung dengan 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel, kecuali buaya yang memiliki 4 ruang. Nah, yang ketujuh, yaitu suhu tubuh tidak tetap atau ektoterm atau berdarah dingin. Mereka bergantung pada suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuh. Nah, yang terakhir yaitu organ reproduksi internal, di mana fertilisasi terjadi secara internal dan sebagian besar bertelur dengan telur bercangkang keras atau lunak. Nah, kita masuk dari karakteristik biologinya. Di samping ini yaitu yang pertama yaitu ektoterm atau berdarah dingin, di mana suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan, tidak bisa mengatur suhu tubuh secara internal seperti mamalia. Yang kedua yaitu bernapas dengan paru-paru. Sepanjang hidupnya, reptil bernapas menggunakan paru-paru termasuk spesies yang hidup di udara. Yang ketiga yaitu sistem sirkulasi tertutup, di mana jantung biasanya terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel, kecuali buaya yang memiliki 4 ruang seperti mamalia. Yang keempat yaitu kulit bersisik dan kering.
di mana terbuat dari keratin, melindungi dari kekeringan dan kerusakan fisik. Sisik juga membantu mengurangi penguapan udara. Nah, selanjutnya yaitu ekreksi menggunakan ginjal metanefros menghasilkan asam urat bukan atau urae. Sebagian limbah nitrogen membantu menghemat udara hingga penting untuk kehidupan di lingkungan kering. Selanjutnya itu fertilisasi internal. Pembuahan terjadi di dalam tubuh wanita, sebagian besar bertelur atau ovipar dengan telur bercangkang keras atau lunak. Selanjutnya itu perkembangan secara langsung. Anak reptil yang baru menetas sudah menyerupai bentuk dewasa, tidak mengalami metamorfosis seperti amfibi. Nah, yang terakhir yaitu sistem pencernaan lengkap, di mana termasuk mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Beberapa reptil seperti ular memiliki rahang lentur untuk menelan mangsa besar. Baik, kita masuk ke klasifikasi dari reptilia. Kelas reptilia dibagi menjadi beberapa ordo, yaitu Squamata, Testudines, Crocodilia, dan Rhynchocephalia. Ordo Squamata itu terdiri dari beberapa subordo, yaitu ada subordo Lacertilia atau kadal, Opidia atau ular, dan Amphisbaenia. Kelompok ini memiliki ciri khas berupa cangkang yang keras dengan karapas di bagian atas dan plastron di bagian bawah. Mereka tidak memiliki gigi, sehingga menggunakan paruh untuk menggigit. Pergerakan dari mereka itu cenderung lambat. Lalu ordo Testudines, seperti kura-kura, dia juga memiliki karapas dan plastron. Sama seperti Squamata, kelompok dari Testudines ini tidak memiliki gigi dan juga menggunakan paruh, dan mereka bergerak lambat. Lalu ada ordo Crocodilia yang merupakan kelompok reptil dengan tubuh besar, kulit tebal, dan bersisik. Mereka memiliki gigi yang tajam dan rahang yang sangat kuat. Jantungnya terdiri dari 4 ruang seperti pada mamalia. Lalu pembuahannya terjadi secara internal dan mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu yang terakhir ada ordo Rhynchocephalia, seperti contohnya adalah tuatara yang terlihat mirip dengan kadal namun memiliki perbedaan dari segi anatomi. Dan ciri khas dari ordo ini adalah adanya mata parietal atau mata ketiga yang rudimenter, dan hidupnya cenderung lambat serta memiliki usia yang panjang. Baik, kita masuk anatomi dan psikologi dari reptilia. Di sini ada anatominya. Anatomi terbagi menjadi 3, yaitu kulit, sisik, tulang, atau kerangka. Di mana kulit ini bersifat kering, tidak lengket. Dilapisi sisik dari keratin yang membantu mengurangi penguapan udara dan melindungi luka. Kulit juga akan berganti atau molting secara berkala, terutama pada ular dan kadal. Selanjutnya kita masuk sisiknya. Terbuat dari zat tanduk atau keratin, berbentuk dan berstruktur bervariasi tergantung spesies. Misalnya, kasar pada buaya, halus pada kadal. Dan juga berfungsi perlindungan fisik dan mencegah kehilangan udara. Yang ketiga yaitu tulang atau kerangka, di mana reptil ini adalah vertebrata hingga memiliki tulang belakang. Tulang kerangka terdiri dari tengkorak, tulang punggung, tulang rusuk, dan anggota gerak. Beberapa spesies seperti ular tidak memiliki anggota gerak. Nah, kita masuk dari psikologi dari reptilia, terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu sistem pencernaan. Terdiri dari mulut, selanjutnya menuju kerongkongan, dan menuju lambung, usus, selanjutnya yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai saluran keluar untuk limbah pencernaan, urin, dan reproduksi. Selanjutnya kita masuk sistem pernapasan. Semua reptilia bernapas dengan paru-paru, bahkan saat masih muda atau hidup di udara. Tidak ada insang, berbeda dengan amfibi. Paru-parunya lebih berkembang dibandingkan amfibi, hingga lebih efisien dalam pertukaran gas. Nah, yang terakhir yaitu sistem peredaran darahnya.
Peredaran darahnya bersifat tertutup, jantung umumnya memiliki 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 vertikal, kecuali buaya yang memiliki 4 ruang seperti mamalia atau lebih efisien, membantu oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Baik, kita masuk pada pembahasan terkait habitat dan ekologi dari reptilia, di mana habitat reptilia ini sangat beragam, mulai dari daratan, perairan tawar, hingga lingkungan pesisir. Mereka beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan melalui ciri khas seperti kulit bersisik yang mengurangi kehilangan air dan kemampuan bertelur dengan cangkang pelindung. Lalu secara ekologis, reptil memainkan peran penting dalam rantai makanan, sebagai predator maupun mangsa. Misalnya, ular membantu mengontrol populasi hewan pengerat, sementara kura-kura berkontribusi dalam penyebaran benih tanaman di ekosistemnya. Keanekaragaman reptil juga dapat digunakan sebagai bioindikator lingkungan, karena perubahan dalam populasi mereka sering mencerminkan kondisi ekosistem yang lebih luas. Baik, kita masuk ke adaptasi dan perilaku reptilia. Di sini ada adaptasi fisiologis, di mana reptilia ini punya kemampuan yang namanya ektotermia. Reptil mengandalkan sumber panas eksternal untuk mengatur suhu tubuhnya, sehingga mereka sering berjemur di bawah sinar matahari. Lalu yang kedua, kulit bersisik. Sisik keras ini membantu mengurangi kehilangan air, memungkinkan mereka bertahan di lingkungan kering seperti gurun. Yang terakhir, sistem ekskresi mereka yang efisien. Banyak reptil mengeluarkan limbah nitrogen dalam bentuk asam urat yang membutuhkan sedikit air dibandingkan urin mamalia. Lalu dari segi perilaku bertahan hidup, reptil ini memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama adalah kamuflase. Beberapa reptil seperti bunglon dapat mengubah warna kulitnya untuk berbaur dengan lingkungan dan menghindari predator. Lalu yang kedua, perilaku menangkap mangsa. Ular, contohnya, menggunakan berbagai teknik berburu, seperti bisa atau pembelitan. Sementara, kura-kura atau alligator memiliki lidah yang menyerupai cacing untuk menarik mangsa. Yang terakhir adalah adaptasi yang protektif. Beberapa spesies reptilia memiliki warna mencolok seperti peringatan bagi predator bahwa mereka beracun. Baik, kita masuk ke perilaku sosial dan reproduksi reptilia. Perilaku sosial dari reptilia yang pertama adalah komunikasi. Beberapa reptil seperti kadal dan buaya menggunakan gerakan tubuh, warna, atau suara untuk berkomunikasi. Misalnya, buaya jantan mengeluarkan suara gemuruh untuk menarik perhatian betina. Lalu teritorial. Banyak reptil bersifat teritorial, terutama selama musim kawin. Ular dan kadal sering menunjukkan agresi terhadap individu lain yang memasuki wilayah mereka. Yang terakhir adalah interaksi sosial. Meskipun sebagian besar reptil hidup sendiri, beberapa spesies seperti kura-kura dan buaya menunjukkan perilaku sosial dalam kelompok, terutama saat bertelur atau mencari makan. Lalu dari segi reproduksi, yang pertama dari segi metode kawinnya, reptil umumnya berkembang biak secara seksual. Dengan pejantan sering menunjukkan perilaku khas seperti tarian kawin atau perubahan warna untuk menarik betina. Yang kedua, reproduksinya adalah oviparitas versus viviparitas. Sebagian besar reptil bertelur atau ovipar, tetapi beberapa spesies seperti ular boa dan kadal tertentu melahirkan anak secara langsung atau vivipar. Dari segi perawatan anak, sebagian besar reptil tidak memberikan perawatan setelah bertelur, tetapi buaya dan beberapa spesies kura-kura menjaga sarang dan membantu anak-anaknya setelah menetas. Baik, lalu bagaimana sejarah dan evolusi dari reptilia? Saya akan membahas sejarah dari reptilia dulu. Nah, sejarah reptilia ini dimulai pada periode karbon sekitar 320 juta tahun yang lalu, ketika nenek moyang mereka berevolusi dari amfibi awal. Nah, pada masa ini, kondisi bumi mulai mengering dan kehidupan di darat menjadi lebih memungkinkan bagi hewan yang mampu beradaptasi terhadap kekeringan. Reptilia muncul sebagai kelompok pertama dari vertebrata yang benar-benar mampu hidup di daratan tanpa bergantung pada lingkungan perairan, terutama karena telur mereka yang memiliki cangkang dan kulit mereka yang bersisik dan tahan air. Reptil awal seperti Hylonomus hidup di lingkungan hutan purba dan merupakan hewan kecil yang memakan serangga. Dari bentuk-bentuk awal ini, reptilia kemudian berkembang pesat dan beraneka ragam.
terutama selama era Mesozoikum sekitar 252 sampai 66 juta tahun yang lalu, yang sering disebut sebagai zaman reptil. Nah, pada masa ini dinosaurus mendominasi daratan, sementara Pterosaurus menguasai udara dan berbagai jenis reptil laut seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus berkembang di lautan. Namun, di akhir era Mesozoikum terjadi kepunahan massal besar-besaran pada periode Kapur sekitar 66 juta tahun yang lalu, yang mengakhiri dominasi dinosaurus dan banyak reptilia lainnya. Dan beberapa kelompok berhasil bertahan dari kepunahan tersebut seperti kura-kura, kadal, ular, dan buaya, dan kelompok-kelompok inilah yang kemudian melanjutkan garis keturunan reptilia hingga zaman modern atau zaman sekarang. Lalu masuk kepada evolusi dari reptilia. Nah, secara evolusioner, reptilia ini merupakan turunan dari kelompok amfibi yang lebih tua, tetapi mengalami sejumlah perubahan penting yang membuat mereka lebih cocok hidup di darat. Nah, salah satu inovasi utama dalam evolusi reptilia adalah munculnya telur amniotik atau telur dengan membran pelindung dan cangkang yang memungkinkan embrio berkembang tanpa bergantung pada air. Fitur ini merupakan langkah evolusioner besar yang membedakan reptilia dan amfibi. Dalam proses evolusinya, reptilia terbagi ke dalam beberapa cabang besar berdasarkan struktur tengkorak mereka. Dua cabang utama adalah Diapsida dan Synapsida. Diapsida melahirkan kelompok-kelompok reptil modern seperti kadal, ular, buaya, dinosaurus, dan burung. Sementara Synapsida justru menjadi jalur evolusi menuju mamalia dan bukan reptil modern. Fosil-fosil memainkan peran penting dalam merekonstruksi jalur evolusi ini, contohnya fosil Archaeopteryx yang menunjukkan karakteristik campuran antara reptil dan burung dan menjadi bukti kuat bahwa burung berevolusi dari dinosaurus theropoda. Dan di sisi lain, fosil-fosil seperti Dimetrodon, meskipun sering disangka dinosaurus, sebenarnya merupakan bagian dari Synapsida dan lebih dekat kekerabatannya dengan mamalia. Evolusi reptilia menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai lingkungan, mulai dari daratan besar hingga laut dalam. Hingga kini, keturunan reptilia tetap bertahan dan mengalami evolusi lebih lanjut, termasuk diantaranya kelompok burung sebagai salah satu garis keturunan yang masih sangat sukses. Baik, kita masuk untuk definisi Lacertilia, di mana Lacertilia ini atau Sauria adalah subardo dari ordo Sukamata yang mencakup berbagai jenis kadal. Kadal memiliki 4 kaki, lubang telinga luar, dan kelopak mata yang dapat bergerak. Berbeda dari ular, mereka hidup berbagai habitat mulai dari daratan, pohon, hingga lingkungan semi-akuatik, serta berperan sebagai predator yang membantu mengendalikan populasi serangga. Baik, kita masuk dari karakteristik fisik dan biologis Lacertilia atau kadal. Nah, di sini ada karakteristik fisiknya. Memiliki tubuh memanjang, bersisik dengan ekor yang seringkali panjang. Sebagian besar memiliki 4 kaki, tetapi beberapa jenis mengalami reduksi kaki, misalnya pada kadal tanpa kaki seperti ular. Untuk lidah bercabang dan sering digunakan untuk mendeteksi bau, dan beberapa spesies memiliki kemampuan ototomi atau memutuskan ekor untuk menghindari predator, dan untuk tubuh bersifat tertutup, sisik kering tanpa pori untuk mengeluarkan keringat dan minyak. Selanjutnya kita masuk dari karakteristik biologis dari kadalnya, yaitu yang pertama berdarah dingin atau ektotermik hingga suhu tubuh tergantung lingkungan. Selanjutnya yaitu bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga yaitu reproduksi umumnya secara opipar atau bertelur, namun beberapa bersifat opopipar dan memiliki kemampuan regenerasi ekor dan makanan bervariasi, misalnya serangga, buah, hingga hewan kecil lainnya. Selanjutnya, sirkulasi hidup Lacertilia atau kadal. Tahap-tahap perkembangannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu telur. Kadal betina biasanya bertelur di tempat tersembunyi seperti di bawah tanah,
daun, atau celah batu. Dan masa inkubasi bervariasi tergantung spesies dan suhu lingkungan. Yang kedua yaitu menetas atau juvenil. Setelah menetas, kadal muda memiliki bentuk yang mirip dengan kadal dewasa tetapi lebih kecil. Dan mereka mulai berburu makanan dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yang terakhir yaitu dewasa, di mana setelah melalui fase pertumbuhan, kadal mencapai kematangan seksual, dan proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan hingga tahun tergantung spesiesnya. Setelah dewasa, kadal siap berproduksi dan memulai siklus hidup kembali. Baik teman-teman, kita masuk ke habitat dan ekologi dari Lacertilia. Lacertilia atau yang kita sebut sebagai kadal memiliki habitat yang sangat beragam tergantung pada spesiesnya. Mereka dapat ditemukan di hutan tropis, padang rumput, daerah berbatu, hingga lingkungan perkotaan. Beberapa spesies bahkan beradaptasi dengan kehidupan semi-akuatik. Secara ekologis, kadal memainkan peran penting dalam rantai makanan sebagai predator serangga dan mangsa bagi burung serta mamalia. Mereka juga berkontribusi dalam keseimbangan ekosistem dengan mengontrol populasi serangga dan membantu penyebaran biji melalui konsumsi buah. Baik, kita masuk ke adaptasi fisik dan biologis dari Lacertilia. Yang pertama adalah termogulasi. Sebagai hewan berdarah dingin, Lacertilia dalam hal ini adalah kadal, mengandalkan sinar matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Mereka sering berjemur di pagi hari untuk meningkatkan metabolisme sebelum beraktivitas. Lalu yang kedua adalah kamuflase. Banyak spesies ini memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri dari predator atau berkomunikasi dengan sesamanya. Lalu yang ketiga, autotomi. Beberapa spesies ini dapat melepaskan ekornya saat terancam oleh predator. Ekor yang putus akan bergerak untuk mengalihkan perhatian, sementara spesies tersebut akan melarikan diri. Ekor ini kemudian dapat tumbuh kembali. Lalu yang terakhir adalah perekat kaki. Spesies Lacertilia seperti cecak memiliki struktur khusus di telapak kaki yang memungkinkan mereka menempel di permukaan vertikal, termasuk kaca dan dinding. Kita masuk ke reproduksi Lacertilia. Sebagian besar Lacertilia berkembang biak secara ovipar, tetapi ada juga yang vivipar. Spesies seperti Tachydromus sexlineatus bertelur sepanjang tahun dengan 2-3 kloter. Setiap kloter berisi 1-3 telur. Kadal vivipar atau Lacertilia vivipar biasanya ditemukan di daerah dengan iklim dingin, di mana bertelur bisa berisiko bagi kelangsungan hidup embrio mereka. Baik, yang terakhir kita masuk ke konservasi dari reptilia. Nah, di sini saya akan menjelaskan ancaman terhadap populasi kadal atau Lacertilia, yaitu merupakan subordo dari reptil itu sendiri. Jadi yang pertama ini ancamannya itu berupa kehilangan habitat, di mana seperti kita ketahui bahwa habitat alami dari kadal itu seperti hutan, semak, dan padang rumput itu akan terancam melalui akibat deforestasi, urbanisasi, dan konversi lahan pertanian. Lalu yang kedua ancamannya adalah pencemaran lingkungan. Pestisida dan bahan kimia berbahaya di tanah dan air itu dapat memengaruhi sistem reproduksi dan metabolisme dari reptil. Lalu yang ketiga ada perubahan iklim, di mana reptil contohnya seperti kadal itu bergantung pada suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya, atau yang disebut dengan istilahnya ektoterm, sehingga perubahan iklim itu dapat mengganggu siklus hidupnya, aktivitas makan, dan reproduksi. Lalu yang keempat adalah perdagangan ilegal dan eksploitasi. Nah, beberapa jenis reptil atau contohnya jenis-jenis kadal diburu untuk dijadikan hewan peliharaan eksotis atau digunakan dalam pengobatan tradisional. Dan yang terakhir ancamannya itu berupa introduksi spesies asing, di mana predator invasif seperti kucing liar dan anjing itu dapat memaksa kadal serta bersaing dalam mencari makanan. Lalu bagaimana upaya konservasi dan perlindungan dari reptil? Jadi yang pertama kita bisa melakukan pelindungan habitat alami melalui pembentukan kawasan konservasi seperti taman nasional dan cagar alam. Lalu habitat
kadal itu bisa dilindungi dari eksploitasi manusia. Lalu yang kedua itu pemantauan populasi dan riset ekologi, di mana penelitian yang penting untuk mengetahui status populasi, sebaran, dan perilaku kadal sehingga konservasi bisa berbasis data atau evidence based. Lalu yang ketiga itu upayanya adalah undang-undang dan regulasi. Beberapa spesies reptil atau kadal dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional, misalnya melalui CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora yang mengatur perdagangan lintas negara. Lalu yang kelima upayanya itu adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Edukasi kepada masyarakat lokal tentang peran penting reptil dalam ekosistem, itu misalnya sebagai pengendali serangga, itu dapat mengurangi perburuan dan perusakan habitat. Lalu yang terakhir adalah penangkaran dan pelepasliaran. Untuk spesies yang sangat terancam seperti salah satu spesies kadal, itu bisa dilakukan program penangkaran ex situ dan pelepasliaran ke habitat yang telah dipulihkan. Sekian presentasi dari kami terkait subordo Lacertilia sebagai bagian dari reptilia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Dadah.